Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas kasus yang lagi viral juga guys ya. Kalau kemarin-kemarin yang lagi happening itu kasus hak ciptanya Dede Lesti Kejora gitu ya. Yang saat ini juga masih terus berjalan, walaupun kayaknya kita udah jarang lihat sosoknya keluar-keluar si ini ya, si pelapornya ini keluar di sosial media, kayak udah mulai jarang, walaupun tetap statusnya Dede Lesti sekarang masih terkait ya, terikat akan kasusnya dia itu, masih belum putus, belum tuntas ya guys. Nah ini ada baru lagi guys, yaitu terkait pelanggaran hak cipta dari Mi Gacoan. Dan mungkin kalian juga udah pasti tahu ya, Mi Gacoan itu tempat makan yang murah meriah gitu ya, yang memang notabene dia fokus utamanya di mie ya, dan harganya murah meriah, tempatnya enak, jadi rame terus gitu ya. Bukan cuma pengunjung yang visit ataupun Gojek gitu ya, take away juga sama. Nah, ini ada pelanggaran hak cipta guys. Nah, pelanggaran hak cipta ini karena ya tidak membayar royalti dari musik yang dimainkan atau diputar di dalam kafe ataupun restoran Mi Gacoan ini ya. Dan ini Mi Gacoan yang di Bali guys. Gue nggak tahu di daerah lain apakah juga seperti itu. Dan tadi gue juga sempat lihat berita dari CNN kalau nggak salah. Itu detik.com ya kalau nggak salah. Itu juga pertamanya itu laporan dari masyarakat sekitar. Sampai akhirnya mungkin dari masyarakat ini melaporkan gitu ya, didengarlah oleh Selmi. Selmi ini juga nanti kepanjangannya ada tuh guys, gue agak lupa. Jadi kayak untuk persatuan untuk juga musik-musik ini, itu juga akhirnya melaporkan ya direktur Mi Gacoan yang ada di Bali ini sebagai tersangka ya, karena dia tidak membayar royalti kurang lebih dari beberapa tahun ke belakang guys ya. Dan itu perhitungannya dihitungnya berdasarkan jumlah kursi yang ada di restoran kalau nggak salah tuh, terus apa lagi gitu ya, pokoknya adalah perhitungan detailnya sampai ditaksir itu mencapai nilai miliaran rupiah. Wow, gitu ya guys. Nah ini kita coba baca untuk berita selengkapnya. Oke, ini dari sumbar.antarnews.com ya guys. Ya, Polda Bali menetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses ya, yang merupakan pemegang lisensi waralaba Mi Gacoan di Bali sebagai tersangka dugaan pelanggaran hak cipta lagu ya. Terus kalau kita lihat lagi nih ya, pelapor dalam kasus ini adalah Sentral Lisensi Musik Indonesia atau Selmi yang tadi gue bilang, salah satu lembaga manajemen kolektif atau LMK di Indonesia. Jadi pelaporannya berdasarkan dari Selmi ini. Selmi diwakili oleh Fani Irawan selaku manajer lisensi ya, berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ketua Selmi. Dan kalau kita lihat lagi di sini ya, perhitungan ini didasar pada ya keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan atau produk hak terkait musik dan lagu kategori restoran. Nah ini perhitungannya tadi ya gue bilang ya, estimasi perhitungan royalti yang digunakan tersebut yakni jumlah kursi di outlet itu dikali 120.000 dikali 1 tahun dikali jumlah outlet yang ada. Oke, ini angkanya menurut gue juga kalau dihitung itu wow ya. Tapi kayaknya di sini mengeneral untuk beberapa musisi yang sudah ada di bawah naungan dari LMK ataupun Selmi itu sendiri ya guys. Oke. Arya Sandi mengatakan hingga kini berdasarkan hasil penyelidikan hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu tadi ya direktur dari Mi Gacoan yang ada di Bali guys. Dan hingga kini ya untuk berita disiarkan belum ada keterangan resmi dari pihak IGASI terkait penetapan tersangka
dan polemik royalti tersebut. Nah, gimana juga guys menurut pendapat kalian? Nah, ini gue juga mungkin bakal ngeliat beberapa pendapat orang yang gue ambil dari TikTok ya. Notabene kan banyak biasanya orang-orang akan bersuara di sana gitu ya. Memang kalau ini ya setahu gue memang harus dibayarkan bener, tapi kan akhirnya nih yang menurut gue ya dampaknya juga kita bisa lihat sisi positif dan negatifnya, memang harus dibayarkan royalti itu. Tapi kalau misalkan akhirnya dari berita ini, mulai dari kafe-kafe yang kecil gitu ya, skala-skala yang kecil gitu ya, yang lagi merintis, bahkan ya mulai dari situ mungkin udah gak berani untuk muterin lagu Indonesia gitu ya. Apa memang solusinya muterin lagu di luar Indonesia gitu ya, karena ya begini gitu. Dan apalagi yang baru merintis gitu ya, itu bakal kena masalah seperti ini yang memang di luar budgeting dari kafe ataupun restoran tersebut itu ya guys. Jadi mungkin ya ini pasti ada positif dan negatifnya dari beberapa komentar dari orang. Tapi kalau menurut gue ya memang harus dibayarkan, tapi ya mungkin perlu sosialisasi atau apa. Tapi gue juga nggak tahu ya kenapa cuma cabang yang ada di Bali aja. Kan maksudnya Gocewan udah di seluruh Indonesia juga udah ada. Apakah justru di beberapa daerah udah didaftarkan untuk royaltinya, untuk pendaftaran hak ciptanya, untuk penggunaannya gitu, atau memang belum, atau cuma di Bali ini aja yang belum gitu ya guys. Buat kalian yang tahu boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan sekarang kita pindah ke TikTok ya guys. Nah ini kita cuma mau lihat untuk komentar orang-orang aja di sini ya. Selmi, kalau lagu kalian diputar di resto dan lain-lain harusnya senang, berarti lagu kalian terpilih dan bisa dinikmati banyak orang. Selain itu, orang yang belum tahu lagu itu juga bisa tahu resto putar lagu kalian. Juga nggak gratis, juga harus pakai kuota listrik, beli sound harusnya kalian, dan segala macamnya ya guys. Oke, maaf dong, bukan penyanyi. Ya, oke. Mulai sekarang kafe atau coffee shop dan restoran setelah lagu-lagu barat dan luar negeri aja atau lagu Mandarin agar tidak kena denda. Hilangkan lagu Indo semua jadi kan ladang uang ya. Jadi efeknya kayak gitu ya guys. Bisa kalian bayangkan bisa kalian bayangkan betapa akhirnya ya kalau udah kayak gitu ya cintai produk Indonesia ya udah mulai berkurang gitu, karena ya masyarakatnya akhirnya kayak gini sih ya. Makanya tadi gue bilang ya pasti ada positif negatifnya, itu pasti ya. Sungguh miris kalau pasalnya seperti ini. Selama diputar di platform legal, kenapa melanggar hukum? Bukankah seperti YouTube diciptakan supaya kita bisa menikmati lagu legal tanpa beli album fisiknya? Kita pakai Sporty sama YouTube itu juga pakai uang. Bukankah pihak Sporty sama YouTube bayar royalti ke pemilik lagu? Kenapa nggak belajar di Korea tentang hukum musik aja lah? Bagaimana di sana hukum kalau ketahuan dengar musik di platform ilegal itu baru kena denda? Heran sama hukum negeri ini, dengar musik legal melanggar hukum luar biasa pasal hukum ini. Bagaimana memaju negeri ini kalau hukumnya malah kebalik, benar-benar miris. Nah memang ya kalau gue tahu ya guys, kalau Spotify dan yang lainnya gitu ya, platform untuk mendengarkan musik itu jatuhnya ke personal, ke diri kita sendiri ya. Tapi misalkan juga ya, berarti nggak kalau itu jatuhnya ke personal kita sendiri, misalkan kita mau ngadain acara ulang tahun nih, misalkan di rumah aja nih ya, walaupun musiknya kedengeran keluar gitu ya, itu pakai lagu-lagu kayak gini bisa kena hak cipta juga kita, ya nggak sih? Apalagi nanti ada yang ngelaporin gitu kan, ya gue nggak kebayang sih kayak wow, ya efeknya nanti lama-lama orang akan ya tadi beralih dari musik Indonesia pindah ke musik-musik di luar, atau bahkan kalau di ini aplikasi CapCut itu juga ada musik-musik yang no copyright gitu ya, entah mungkin instrumen, lagu buat nemenin kalian tidur gitu ya guys. Oke. Ini kita coba lihat ya. Betul banget ini besar. Dan kalaupun kita dengerin dari YouTube atau YouTube ya kan, itu kan menambah views dari dari akun ataupun channelnya ya kan, itu juga dapat duit ya mereka dari sana. Nah makanya kayak ya gue agak bingung juga sih ya guys, gue agak bingung juga. Tapi gue lebih memberatkan kasihan sama kafe-kafe ataupun resto yang sedang merintis dan dia kurang juga sosialisasi terkait hal ini gitu ya, tiba-tiba dilaporin coba. Atau misalkan kalian di bengkel aja kan,
misalkan penyemangat kalian dengerin lagu ya pakai speaker gitu ya. Ya udah gitu kan biar menyemangati, terus juga pengunjung biar juga tenang, seru di sana gitu ya. Cuman tadi juga gue denger ada solusi lainnya, entah setel murotal, setel lagu barat atau lagu-lagu non Indonesia, atau setel dari TV atau radio. Nanti ya kita lihat ya guys. Ya, jangan putar lagu Indonesia biar nggak apa seperti migacuan dendanya miliaran. Nah, nama pada malak rakyatnya sendiri, negara Konoha emang beda. Kalau lagunya lewat beranda gue tuntut masuk pekarangan tanpa izin ya. Ya udah, adakan aja gerakan tanpa musik Indo beralih ke musik luar biar aman. Ini karena migacuan lagi lancar jaya. Iya, kadang kelihatan guys kayak gitu ya. Bisnis mana yang lagi hijau, dicari kesalahannya ujung-ujungnya apa? Duit ya. Tapi gue juga sekali lagi tidak membenarkan itu ya. Tapi ini terlalu sangat amat merugikan, kayak orang lagi, ya itu ya. Kenapa investor luar itu jadi males berinvestasi di negara kita tuh ya kayak gitu. Apa ya? Aturannya rumit ya. Belum ada ya preman-premannya, ada oknum-oknum ormasnya ya kan. Terus berjalan ke sini ya ada aja masalahnya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Duit guys. Nah, fix boykot musik Indonesia, mulai besok warkopku putar musik Thailand. Tukang getuk ketar-ketir ngelihat ini. Kenapa guys? Tukang getuk susah kena karena nggak bisa ditangkap, nginder mulu. Oh, putar murotal aja. Makan di migacuan sambil dengerin musik. Bisa jadi itu yang bikin direktur perusahaan jadi tersangka. Igusti Ayu Sasira, direktur PT Mitra Bali Sukses pengelola migacuan di Bali, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Bukan karena makanannya, tapi karena musik. Warga Bali menyatakan mereka pakai lagu di kelihatan tanpa bayar royalti. Padahal kalau musik diputar untuk kepentingan bisnis, wajib bayar ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Laporannya masuk Agustus 2024. Naik ke penyidikan Januari 2025. Dan sekarang proses hukumnya jalan terus. Nilai kerugiannya ditaksir sampai miliaran rupiah. Pertanyaannya, berapa banyak bisnis lain yang juga masih cuek soal ini? Gimana menurut kalian? Bisnis kecil juga harus bayar royalti musik nggak? Drop opinimu di komentar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gue guys. Bisa kalian bayangin ya. Tuh, puterin murotal Al-Quran aja, kacau. Gimana ya? Makan di migacuan Gimana nih ya? Musik. Bisa jadi itu ya. Nih tadi. Oke. Gimana dengan acara hajatan tukang sewasan yang muter, yang dikomersilkan? Tahu nggak sih, bukan cuma satu atau dua lagu, tapi semua lagu berhak cipta bisa bikin kamu kena sanksi. Bayangin, kamu buka kafe atau restoran putar lagu favorit pelanggan, tanpa sadar 100% lagu itu berhak cipta. Kalau belum urus lisensi, kamu langsung melanggar UU Hak Cipta. Siapa yang ngasih sanksi? Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, kayak Selmi mewakili produser rekaman. Lalu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, jadi pintu satu-satunya untuk bayar royalti. Kalau kamu nekat skip bayar, yang gerak polisi. Polda Bali sudah tetapkan tersangka. Jangan salah paham, bukan lagu yang diblokir, tapi ketiadaan melanggar lisensi. Semua lagu berhak cipta, dari lokal dan internasional, wajib bayar royalti sebelum diputar di tempat usaha. Cara urusnya mudah kok, hubungi LMKN, urus lisensi, bayar royalti. Bisnis aman, suasana tetap asik. Jangan tunggu surat panggilan polisi dulu baru bergerak. Kamu sudah tahu pentingnya lisensi musik, berikan komentar kamu tentang ini. Oke, jadi dari penjelasannya udah jelas juga. Lagu-lagu luar ternyata juga tidak bisa ya guys. Ya udah tadi ya, setel dari radio ntar juga jadi masalah. Setel TV setel TV nggak masalah sih harusnya ya, atau setel dari YouTube. Udahlah, berarti podcast aja lah kita setel. Jadinya podcast juga nggak boleh nih. Podcast dari YouTube ya udah audionya aja didengerin ke pengunjung gitu ya, entah apa kayak, atau ya lama-lama yang punya resto ataupun kafe ya nyiptain lagu aja sendiri gitu ya guys. Bagi migacuan lama-lama jadi tempat untuk orang mempromosikan lagunya gitu. Apalagi misalkan kita tahu ya gacuan tuh punya outlet di mana-mana. Menurut gue dia untuk memamerkan ataupun memperkenalkan musiknya sendiri nih, ini jadi bisa jadi ladang bisnis lagi menurut gue nih ya. Itu juga bisa tuh guys. Oke. Kalau karaoke hajatan boykot musik berlisensi ganti dengan murotal, besok puter. Oke guys,
guys, kemarin Agnes Mo dinyatakan bersalah oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas pelanggaran hak cipta lagu dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Yang kedua ada Lesti Kejora diadukan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu Yoni Dores, dan Lesti dijerat dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga ada Vidi Aldiano digugat atas lagu Nuansa Bening oleh penciptanya sebesar 24,5 miliar. Yang keempat adalah Miga Coan diduga melanggar hak cipta karena menggunakan musik dan lagu secara komersil tanpa membayar royalti dan direkturnya menjadi tersangka. Solusinya adalah lebih baik ngeplay murotal aja nih. Kalau nggak mau ya televisi atau radio mungkin lebih aman. Ini solusinya. Tuh ya guys, solusinya guys. Gimana guys menurut pendapat kalian ya? Biar dinikmati penyanyi sendiri lagunya, putar musik tajib aja. Pencipta lagu nyanyi sendiri aja deh, putar sendiri, dengerin sendiri. Kesimpulannya sekarang budayakan memutar lagu baru. Murotal kak, murotal ya. Kalau nyetel lagu-lagu di YouTube gimana mas? Bertanya dengan nada lembut YouTube, bayar royalti nggak? Harusnya iya, selama dia komersil. Oke. Ya saran gue juga gitu ya guys, ini bisa jadi ladang bisnis dari Miga Coan. Udah bikin lagu sendiri ya, dia punya outlet banyak banget ya, muterin itu lagunya dia sendiri. Gue yakin ya bisa lebih terkenal daripada orang-orang yang masuk ke lisensi. Itu sih kalau gue sih langsung kayak savage momennya ya begitu ya, kayak langsung oh yaudah kita mulai besok stop muter-muterin lagu yang kayak gitu ya, kita puterin lagu kita sendiri, ciptaan kita sendiri gitu kali ya guys ya. Walaupun juga sisi lain ya ini ya, jadi ya harusnya saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tapi ya kita hidup di era yang ya begitulah ya guys. Tapi gimana juga menurut pendapat kalian, coba komen di kolom komentar di bawah ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.